Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana atas berkatnya lah kita dapat melaksanakan kuliah online pada hari ini. Salawat serta salam semoga harta curah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Tak lupa kepada para keluarganya, sahabatnya, tabiin-tabiinnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya. Semoga mendapatkan syafaatul udman di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah ibadah akhlak dan muamalat, Ibu Nelia Yulianingsih MPD, dan teman-teman kelas 2 IPGSD yang saya banggakan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang akhlak sosial. Sebelum pada pembahasan, perkenalkan, nama saya Windy Maharani selaku moderator dan pemateri 1, Siti Nurhalijah sebagai pemateri 2. Langsung saja, pandangan Islam tentang kehidupan sosial. Manusia memiliki sifat lupa dan jinak, dalam arti manusia selalu menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru di sekitarnya. Keberadaan manusia sangat nyata sekali berbeda dengan makhluk yang lainnya. Sosial adalah hubungan individu dalam sebuah komunikasi dan bagaimana cara mereka menjalin hubungan antar sesama dalam berbagai kegiatan bersama, dan hubungan ini merupakan inti dari sebuah interaksi di antara mereka di lingkungan masing-masing dan tidak terikat oleh sebuah pola tertentu. Istilah sosial selalu dikaitkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya dan lingkungannya. Dalam Islam diartikan sebagai suatu sifat yang mengarah pada rasa empati terhadap antar sesama manusia, sehingga memunculkan sikap tolong-menolong, membantu dari yang kuat terhadap yang lemah, mengalah terhadap orang lain, sehingga sering dikatakan bahwa seorang dikatakan sebagai orang atau manusia mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Kemudian masyarakat dambaan Islam, yaitu pertama yaitu tauhidullah, meliputi mengikhlaskan seluruh hidupnya, sikap hidup secara keseluruhan, pelaksanaan hukum, kegiatan berpolitik, pendidikan, berekonomi, ibadah, dan doa. Kemudian yang kedua ada ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah dengan sendi tauhidullah, anggota-anggota masyarakat Islam berpandangan hidup yang sama, sehingga terjemahlah pertautan hati satu sama lain yang melahirkan ikatan persaudaraan di atas budi pekerti, akhlak yang mulia, terkikis penyakit egoisme, individualisme, serta materialisme yang hanya mementingkan diri sendiri. Menurut firman Allah menegaskan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hujurat ayat 10, yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, dan Allah mempersatupadukan di antara hati mereka, yang andai kata engkau belanjakan seluruh isi bumi, tidaklah engkau mampu mempersatukan di antara mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Lebih jauh, Islam mengajarkan berbeda bangsa, berbeda kulit, berbeda bahasa, dan berbeda budaya diupayakan untuk saling mengenal dan saling memperkaya batin masing-masing. Ibadah-ibadah khusus dalam Islam, bila kita simak secara teliti, ternyata ujungnya adalah kebaikan bermasyarakat. Ketiga, persamaan dan kesetia kawanan. Bila hidup menyadari sebagai hamba Allah, maka hanya Allah lah yang Maha Kuasa dan Maha Mulia. Dirinya hanya sebagai hamba, tidak akan terbetik dari hatinya perasaan lebih mulia dari sesamanya. Perasaan ini akan menumbuhkan persamaan dan kebersamaan, menumbuhkan kesetia kawanan yang bersumber dari kedalaman lubuk hati yang diteduhi iman. Cintanya kepada sesama manusia merupakan wujud kecintaan pada Allah yang didorong oleh sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya, sayangi apa-apa yang ada di bumi, engkau akan disayangi oleh yang menaungi di langit. Perbedaan-perbedaan yang tampak akan dijadikan sarana untuk saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan, bukan untuk saling menghancurkan. Yang keempat, musyawarah dan tasamuh.
apabila persamaan dan persaudaraan yang berdasar keimanan telah tumbuh dengan subur, maka segala usaha serta tindakan-tindakan dalam masyarakat senantiasa akan dilihat dari segi kepentingan umum dan untuk kepentingan agama. Berbagai pendapat mungkin terjadi, bahkan pasti terjadi, tetapi semua itu tidak akan menimbulkan konflik yang akan menjadi gangguan. Ketentraman bersama, musyawarah menjadi tradisinya, saling menghormati menjadi hiasan pergaulannya. Firman Allah dalam Quran surat Asy-Syura ayat 38 yang artinya mereka menyambut ajaran yang datang dari Tuhannya, mendirikan sholat, musyawarah dalam urusan-urusannya, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezekinya. Yang kelima ialah jihad dan amal soleh. Jihad mengandung arti bekerja dengan kesungguhan hati, berusaha mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Itulah jihad yang merupakan karakter seorang mukmin. Ia terus bekerja dan berusaha menciptakan kesejahteraan untuk dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya serta bangsa dan negaranya sebagai wujud amal solehnya. Kemudian keenam, istiqomah. Istiqomah artinya lurus terus. Maksudnya setiap muslim akan tetap memegang dan memperjuangkan kebenaran yang datang dari Allah. Ia tidak akan meleleh karena panas, tidak akan beku karena dingin, tidak akan lapuk karena hujan, dan tak akan lekang di terik sinar matahari. Dalam Quran surat Al-Fusilat ayat 31 sampai 32 yang artinya, katakan aku beriman kepada Allah, kemudian luruslah senantiasa. Demikian jawab Nabi kepada sahabatnya yang menerima nasihat. Jika orang yang istiqomah akan senantiasa tenang, tidak ragu, tidak gentar, apalagi takut menghadapi berbagai tantangan. Untuk materi selanjutnya, C. Toleransi inter dan antar umat beragama. Nah, toleransi di sini harus dipahami sebagai bentuk pengakuan kita akan adanya agama-agama lain. Nah, yang pertama ada toleransi antar sesama muslim. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Nah, dalam surat ini sangat jelas sekali dikatakan bahwa orang-orang mukmin bersaudara. Nah, oleh karena itu kita harus menyadari bahwa kita semua adalah bersaudara dan juga menyadari bahwa adanya setiap perbedaan. Maka akan timbul rasa kasih sayang, saling pengertian, dan pada akhirnya akan bermuara pada sikap toleran. Yang kedua, toleransi antar umat beragama. Dimaknai sebagai suatu sikap untuk dapat hidup bersama masyarakat penganut agama lain dengan memiliki kebebasan untuk menjalankan prinsip-prinsip keagamaan atau ibadah masing-masing. Nah, jadi di sini tidak boleh kita memaksakan atau menekan orang lain untuk mengikuti apa yang kita yakini atau beribadah sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, sikap toleransi dengan agama lain juga bisa dimulai dari hidup bertetangga baik dengan cara saling menghormati, saling memuliakan, dan saling tolong-menolong. Nah, sikap-sikap ini ialah merupakan cerminan dari toleransi. Nah, kemudian ada contoh sikap toleransi. Bagaimana contoh toleransi dalam kehidupan di masyarakat? Yang pertama, adanya sikap saling menghormati, menghargai antara pemeluk agama. Nah, itu sudah jelas ya, kita tidak boleh membeda-bedakan. Kemudian, kita juga tidak boleh membeda-bedakan suku, ras, atau golongan. Kemudian, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang pertama, merasa senasib, sepenanggungan. Jadi di situ kita muncul rasa empati, simpati.
Kemudian menciptakan persatuan dan kesatuan, rasa kebangsaan atau nasionalisme. Kemudian mengakui dan menghargai hak asasi manusia, membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan, menghindari terjadinya perpecahan, dan memperkokoh silaturahmi dan menerima perbedaan. Nah, mungkin itu contoh-contoh sikap toleransi. Kemudian untuk materi selanjutnya, D. Kesejahteraan sosial. Dalam Islam, kesejahteraan sosial mencakup dua hal pokok, yaitu kesejahteraan sosial yang bersifat jasmani dan rohani. Kemudian manifestasi dari kesejahteraan sosial dalam Islam adalah bahwa setiap individu dalam Islam harus memperoleh perlindungan yang mencakup 5 hal. Yang pertama, agama atau al-din merupakan kumpulan akidah, ibadah, ketentuan, dan hukum yang telah disyariatkan. Nah, di sini setiap individu dalam Islam dilindungi dengan agama agar hidupnya tidak berantakan, teratur, mempunyai pedoman. Juga untuk mengatur hubungan antara manusia dan hubungannya dengan Allah, alias hablum minallah dan hablum minannas. Kemudian yang kedua, jiwa atau tubuh. Islam mengatur eksistensi jiwa dengan menciptakan lembaga pernikahan untuk mendapatkan keturunan. Nah, karena itu juga merupakan kebutuhan nafsu, kita juga sama mempunyai nafsu, maka itu juga diatur, kita dilindungi dalam ikatan pernikahan. Kemudian selain kebutuhan itu, Islam juga memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya, kebutuhan fisiknya seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, akal. Nah, setiap individu Islam dilindungi akalnya dengan larangan-larangan mengkonsumsi narkoba, khamr, dan segala hal yang memabukkan. Nah, maka dari itu di Islam dilarang untuk mengkonsumsi narkoba dan yang memabukkan itu, agar Islam itu melindungi kita, agar akal kita itu terlindungi. Kemudian yang keempat, kehormatan. Dalam Islam dijaga kehormatannya. Bagaimana upaya penjagaannya, yaitu berupa sanksi bagi pelaku zina dan orang yang menuduh zina. Yang kelima, kekayaan. Nah, di sini Islam juga melindungi dan mengatur bagaimana memperoleh kekayaan dan mengusahakannya. Kemudian Islam juga melarang mencuri, menipu, berkhianat, memakan harta orang lain, merusak harta orang lain, dan menolak riba. Dan semua itu upaya perlindungan untuk kekayaan kita. Nah, kelima pilar asasi ini menjadi apresiasi, advokasi, dan proteksi Islam dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial. Kemudian materi yang terakhir, pandangan Islam terhadap beberapa persoalan. Nah, dampak yang paling nampak di masyarakat adalah masalah kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran. Nah, kemiskinan struktural merupakan bentuk kemiskinan yang seringkali terjadi pada negara yang sebenarnya memiliki sumber daya alam melimpah. Nah, negara kita juga kan mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Namun, karena ada unsur kesengajaan dari beberapa pihak, menjadi masyarakat tidak berdaya menghadapi sistem yang koruptif. Nah, contoh dari struktur yang memiskinkan ini antara lain sistem kapitalisme. Karena itu tidak mengherankan jika yang kaya akan semakin kaya dan sebaliknya yang miskin semakin merana. Nah, kenapa kemiskinan ini harus segera diberantas? Karena kemiskinan dapat membawa akibat turunan seperti kebodohan. Maksudnya, jika keadaan miskin akan menyebabkan seseorang tidak dapat mengenyam pendidikan secara baik. Kemudian,
Parahnya lagi, akibat turunan lainnya dari kemiskinan dan kebodohan adalah pengangguran. Nampaknya persoalan kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran saling terkait satu sama lain, sehingga tidak ada alasan yang membenarkan apabila hanya satu persoalan saja yang diselesaikan. Persoalan satu bertumpu pada persoalan lain, yang dalam penyelesaiannya harus menyeluruh tanpa meninggalkan atau menunda lainnya. Nah, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Untuk kesimpulannya, akhlak adalah hal yang terpenting dalam kehidupan manusia karena akhlak mencakup segala pengertian tingkah laku, tabiat, perangai, karakter manusia yang baik maupun yang buruk dalam hubungannya dengan Khalik atau dengan sesama makhluk. Akhlak ini merupakan hal yang paling penting dalam pembentukan akhlakul karimah seorang manusia. Dan manusia yang paling baik budi pekertinya adalah Rasulullah SAW. Mungkin sekian penyampaian materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.